Remaja merupakan fase transisi yang menantang dalam kehidupan manusia, di mana individu mulai menjalani perubahan signifikan dalam membagi aspek kehidupannya, termasuk aspek sosial. Perkembangan sosial remaja bukanlah proses yang linear atau seragam. Sebaliknya, itu adalah perjalanan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Masa remaja dimulai dengan perubahan fisik yang signifikan, seperti pertumbuhan tubuh, perubahan hormonal, dan munculnya ciri-ciri seksual sekunder. Namun, perubahan ini hanya awal dari perjalanan yang lebih kompleks. Menurut Erik Erikson, remaja menghadapi krisis identitas versus kebingungan peran. Ini adalah periode di mana mereka mulai mencari jawaban untuk pertanyaan mendasar seperti siapa saya? Dan apa peran saya dalam masyarakat? Dalam fase ini, remaja mencoba memahami identitas mereka dan menggabungkan diri mereka ke dalam kelompok sosial. Proses ini tidak selalu mudah, karena mereka harus menavigasi tekanan dari teman sebaya, ekspektasi orang tua, dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Jean Piaget juga mengungkapkan bahwa perkembangan kognitif remaja yang memungkinkan mereka untuk memahami konsep identitas dengan cara yang lebih kompleks. Sementara beberapa remaja mungkin menemukan stabilitas identitas mereka dengan relatif yang sangat cepat. Yang lain dapat mengalami kebingungan peran yang berkelanjutan. Oleh karena itu, lingkungan sosial, sekolah, dan dukungan keluarga memiliki peran penting dalam membimbing mereka melalui fase ini. Fasilitasi sosial, dialog terbuka, dan mendukung mereka dalam mengompleksitasi identitas mereka menjadi kunci dalam memastikan perkembangan sosial itu yang terjadi dalam mereka itu sehat. Nah, dalam perkembangan sosial remaja mencakup eksplorasi hubungan sosial. Menurut John Bowlby, seorang psikologis, hubungan dengan teman sebaya dan keluarga memainkan peran penting dalam membentuk kesehatan emosional remaja. Interaksi yang sehat dengan teman sebaya membantu mereka memahami konsep persahabatan, saling mendukung, dan belajar mengelola konflik. Namun, fenomena teknologi modern, terutama melalui media sosial, memberikan dimensi baru pada interaksi sosial remaja. Sloterdijk menyoroti dampak teknologi pada komunikasi dan hubungan internasional. Meskipun teknologi membuka pintu untuk koneksi global, terkadang dapat pula memicu isolasi sosial. Remaja sering terpaku pada dunia maya yang canggih, yang dapat mengaruhi kualitas hubungan mereka di dunia nyata. Perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru dalam membentuk cyberbullying, kecanduan media sosial, dan eksploitasi terhadap konten yang tidak pantas. Oleh karena itu, penting bagi pendidik kita sebagai pendidik dan lingkungan keluarga untuk memberikan pemahaman yang seimbang tentang penggunaan teknologi, mengajarkan etika online, dan membimbing remaja dalam membangun hubungan sosial yang sehat di dunia digital. Fase terakhir yaitu perkembangan sosial remaja menyakup kematangan sosial dan penentuan peran dalam masyarakat yang lebih luas. Lawrence juga menyajikan teori perkembangan moral yang melibatkan pemahaman etika dan nilai-nilai sosial. Remaja mulai memahami prinsip-prinsip moralitas yang lebih kompleks, membentuk pandangan mereka tentang keadilan, dan mengembangkan kapasitas untuk membuat keputusan moral yang dewasa. Selain itu, peran keluarga dalam membentuk perkembangan sosial remaja tidak dapat diabaikan. Teori attachment oleh Mary Ainsworth menunjukkan bahwa hubungan yang aman dengan orang tua menciptakan dasar untuk kesejahteraan emosional dan sosial remaja itu sendiri. Lingkungan keluarga memberikan kerangka nilai-nilai dan norma-norma sosial yang akan membimbing mereka saat mereka berinteraksi dengan masyarakat. Meskipun perjalanan menuju kematangan sosial dapat mencakup perjalanan yang sangat rumit dan penuh dengan tantangan, ini juga
merupakan kesempatan untuk pertumbuhan dan pembelajaran yang berharga. Fase ini memberikan remaja kesempatan untuk mengembangkan keterampilan interpersonal, empati, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan yang berkelanjutan dari orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif remaja. Peran lingkungan sosial, baik itu sekolah maupun komunitas dan masyarakat, memiliki dampak signifikan pada perkembangan sosial remaja. Sekolah dapat berperan sebagai tempat di mana remaja dapat mengeksplorasi minat mereka, membangun hubungan sosial yang positif, dan belajar bekerja sama dalam tim. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan edukasi yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik saja, tetapi juga mengakomodasi perkembangan keterampilan sosial dan emosional para remaja ini. Nah, program pendidikan karakter, kegiatan ekstrakurikuler, dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial remaja dan mendukung proyek-proyek kolaboratif untuk memfasilitasi diskusi mereka dan membuat mereka lebih kreatif dan mengembangkan inovasi-inovasi yang ada di dalam pikiran mereka.